Cool. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Kapan nanti gua uploadnya video? Kirain ini live ya? Mau live? Bisa juga sih. Next time deh nanti kita live bahas materi-materi yang berbeda. Kerennya Jar, kita taruh ada mic di sini Jar. Ntar gua support deh. Lu ada mic, jadi kita ada podcast mingguan gitu ya. Podcast mingguan. Jadi bacot aja, bacot gitu kan. Bacot lama lagi, terserah kita mau ngomong apa gitu ya. Bacot bola. Kontennya Faris itu mah. Ini bacot jersey, tapi kan mainnya pakai YouTube. Mainnya pakai Zoom. Jadi guys, ini gue lagi bareng desainer idola gue. Se-Indonesia, se Asia Tenggara malah. Jangan pamer baju dong. Lo anak Puma banget deh. Mau ngomongin ini. Siap. Jadi gini, ini gue jersey gue jersey Haro aja. Keren tuh. Haro Jawa Tengah. Bagus ya bajunya ya. Bagus kan yang ini bagus banget menurut gue. Ini bagus banget bajunya. Itu fittingnya juga enak banget. Iya, kok bisa begitu ya? Lu harus cari tahu nih, kenapa bagus banget baju yang ini loh? Ya berarti developmentnya bagus. Iya, kainnya bagus. Yang paling enak itu, yang paling enak ini kalau aku tuh sizingnya sizingnya pas banget di badan. Pas iya, kenapa bisa pas ya? Gua harus cari tahu tuh sama si Harold. Ini tuh bagus banget gitu. Dan ya menurut gua jersey paling oke lah sejauh ini. Tapi udahlah kita nggak bahas Harold lagi. Jadi gini guys, gua sama Fajar mau ngebahas soal yang lagi viral ya. Tanggal 19 launching. 1 hari 2 hari setelah launching masih viral di media, dan kebetulan awalnya waktu itu gue ada chat dari teman gitu ya, karena dia tahu gue suka bahas jersey, dia kirim gambar. Bang, Om, ini kok bahas jersey luar dong, katanya gitu. Ini yang Puma ini lokal ya. Yang Puma ini kok desainnya lazy design gitu kan. Nah, oke, gue tanya sama ahlinya dulu gitu. Gue kirim sama Fajar, Jar, gimana nih Jar lazy design? Fajar langsung serta-merta langsung reaktif nih. Apa tuh maksudnya gitu kan? Sebagai naluri desainernya dia langsung terangkat gitu ya. Nah, dan di Fajar langsung bikin postingan tuh. Ntar kita baca postingannya. Atau baca postingannya, ngajakin diskusi, gimana guys, kan gitu. Dan lumayan juga ya, coy. Lumayan juga ya yang komen ya, banyak ya. Banyak, 95 total. Jadi lumayan bikin atensi. Nanti kita bacain komennya aja ya. Tapi komen-komen yang kasar-kasar nggak kita bacain lah. Artinya komen-komen yang membangun lah yang kita bacain. Aku tahu nih sekarang resepnya kalau mau bikin follower banyak sama engagement bagus. Ini diskusi ya. Bukan, posting aja sesuatu yang lagi hype. Pasti langsung naik. Iya, itu 2 hari loh. Puma sama Ajax yang itu gile bener efeknya. Masih ada terus ya efeknya ya. Kagak berhenti tuh notifitas. Jadi Jar, ngobrolin soal jersey Puma. Ini kita dikit-dikit share screen deh. Karena kita anak jersey, patokan kita ngelihat jersey itu ya portal yang paling banyak sering dibahas adalah diikuti headline di tanggal 19 kemarin. Puma launching jersey-nya ada 10 tim Jar. Ada 10 tim yang harusnya 11. 11 ya? Harusnya 11 sama Borussia Dortmund ya? Iya, Dortmund nggak jadi. Man City, AC Milan, Fenerbahce, Marseille, Mönchengladbach, PSV, Shakhtar Donetsk, Tetrene, Krasnodar. Krasnodar lu di mana sih Jar? Gladbach. Sama Gladbach. Rusia. Krasnodar Rusia. Tim Rusia. Nah, ada yang aneh, bukan yang aneh, ada yang bikin mata terbelalak. Sebenarnya sih kalau dibilang terbelalak nggak juga ya, karena kan kemarin di Euro mereka sudah memakai gaya yang mirip-mirip ya. Udah memperkenalkan dulu lah di Euro kemarin, tipis-tipis. Iya, tipis-tipis dulu. Nah, sekarang saatnya tebel-tebel nih. Sekarang langsung digeber daging-dagingnya. Langsung digeber dan desainnya yang kalian lihat seperti ini, guys. Ayo. Dan sangat berakibat. Namanya netizen maha benar. Ini kan bukan Indonesia doang ya. Ini seluruh dunia ya.
netizen seluruh dunia kontak langsung berkomentar. Bahkan beberapa akun media luar yang cukup terkenal, yang followernya sampai juta-jutaan di Instagramnya, itu juga ngebahas juga gitu kan, ya dengan gaya medianya gitu. Dan memang benar ya Jan, ini sangat-sangat kalau dibilang unik juga. Unik. Beda juga dan berani kali ya. Kalau gue sih bilangnya berani ya. Berani sih udah pasti. Karena ya sederhana seperti kata teman gue tadi, lazy design gitu ya. Tapi apakah iya bener lazy? Apakah iya mereka tidak mempertimbangkan baik-baik? Menurut lo gimana, Jar? Lo kan juga pasti salah satu pecinta Puma lah, gue yakin lah. Kalau dibilang lazy design, pasti desain gak ada yang lazy karena effortnya banyak. Effortnya banyak ya. Iya, makanya saya nggak setuju kalau disebut lazy design. Cuma kalau result kan pasti setelah proses yang panjang itu, ya mungkin karena resultnya seperti itu jadi bisa dibilang lazy. Padahal kan nggak kayak gitu. Nggak juga ya. Justru kan biasanya kita tahu sesuatu yang simpel itu yang sebenarnya susah untuk dibuat. Iya. Yang sebenarnya gini Jar, yang paling bikin orang ini apa ini gitu kan, adalah layoutingnya Jar ya. Kita bertahun-tahun, kita nggak usah udah bertahun-tahun dari dulu, dari old football sampai modern football itu sangat normal kan. Memakai jersey itu dengan logo tim, logo klub, logo negara itu di kanan ya, di kiri ya bisa di kanan atau bisa di tengah. Cuma kan kalau sekarang logo klubnya nggak ada. Nah, yang diganti ini logo klubnya nggak ada, diganti sama tulisan ya. Iya. Ganti sama tulisan kayak ini Munchen Glaba ya? Yoi, Munchen Glaba nih. Glaba. Valencia, bayangin. Dia efeknya malah ada Jar. Efeknya agak lucu nih. Ini gua share screen ya. Ada klub Fenerbahce kan, salah satu Fenerbahce. Nah, Fenerbahce ini udah main dan salah satu pemainnya ini mencetak gol dan dia kontak berusaha mencium logo di dadanya. Nggak ada. Logo di dadanya tidak ada. Ya sebenarnya kan logo di dada logo Fenerbahce, itu Fenerbahce ada tulisannya, kenapa nggak cium Fenerbahce-nya aja? Iya, itu dia cium semua bodinya juga logo semua, itu kan jadi watermark tuh. Di desainnya nih ya, nih kayak yang gampang nih Manchit. Itu kan logo Manchitnya kan ada di belakangnya ya, like a watermark gitu ya. Ini printingan semua nih. Jadi logonya sih tidak hilang, ada, hanya tidak terlalu nyata gitu ya. Iya. Dan tulisan Man City ini yang gede banget ini, sebenarnya kalau di Indonesia kan udah bertahun, udah klub klasik kan dulu biasanya ada nama klubnya gede banget gitu ya. Yang paling baru aja Memils PSG Pati no. PSG Pati ya, tulisannya PSG Pati gede. Ya nggak ada salahnya juga sih. Maksudnya daripada kosong kan mendingan dikasih nama klubnya gitu ya. Dan uniknya Jar, menurut gua unik adalah Pumanya ditaruh di paling atas, logo Pumanya baru klubnya. Ini ada orang-orang yang nggak suka sih dengan model dengan urutan. Kok bisa lebih tinggi ini? Lo harusnya Puma hanya sejarah kecil dari misalnya AC Milan gitu kan. Kenapa Puma berani-beranian di atas? Terus ya oke lah yang di bawahnya ada sponsorship. Itu juga kalau misalnya sponsorshipnya kayak klub asal Lamongan gitu kan, ada So Nice gitu kan. Di sini kan kayaknya kurang indah gitu ya. Mungkin kalau ada tulisan So Nice gitu atau apa mungkin lebih bagus gitu mungkin. Karena mainnya fonts kan dia kan ya. Ya. Nah, pertanyaannya Jar, lu coba analisa dong Jar, kasih komen dong, kenapa sih sampai apa sih? Apakah menurut lo layout seperti ini udah bener atau ada masukan dari lo biar layout atau tambahan dari lo biar layoutnya something gitu lah? Apa yang ada ide, ada komen nggak menurut lo gimana? Layout sih udah pasti udah bagus lah ya. Kalau nggak bagus
aku yakin Puma nggak akan ngelolosin juga desain itu untuk diproduksi. Cuma mungkin ada tweak-tweak dikit aja, kayak misal tulisan klubnya bisa dibikin sedikit lebih kecil atau garisnya dibuat lebih tipis. Untuk layout sih udah nggak masalah ya, udah bagus. Kayak kemarin layout buat yang jersey away di Euro tuh baru bagus-bagus semua tuh. Paling bagus sih dia. Itu kayaknya faktor gitu ya. Warna-warnanya tetap mengikuti. Ini cakep ya. Mengikuti ini klub kan ya, apa tetap mengikuti warna-warna klubnya itu sendiri ya. Jadi nggak ada yang lain. Identity klubnya ya. Cuma Borussia Dortmund aja yang di cancel. Ini dengar-dengar kan kemarin sempat leak nih. Nah yang ini nih. Ya. VB 09 Evonik. Cuma kayaknya sih dengar-dengar mereka dikomplain kayaknya ya. Ini asumsi gue dikomplain gitu, makanya yang punyanya Dortmund direvisi dulu gitu kali ya, diproduksi buru-buru atau apa gue nggak tahu, baru mungkin nanti menyusul ya. Iya. Tapi ya udah jadi sih, tinggal launching aja. Iya. Berarti gini, berarti memang ada apa ya? Cuma dengan mendesain seperti ini juga ada faktor-faktor lain ya, ada faktor-faktor. Mungkin ada tolakan juga ya, mungkin nggak sih kayak gitu. Kalau pengalaman lo ada nggak sih klub juga, nggak mau nih kayak begini nih, jangan dong. Ada nggak sih kayak gitu-gitu aja? Ada banget lah, pasti ada. Atau kebalikannya, klub mau yang kayak gitu, aparel nolak, ada juga. Ada juga. Tapi kan sekarang gini Jam, nggak mau kalau di Euro oke. Desainnya Pumanya dibikin di UE karena baju biasanya jersey buat tim nasional kan 2 lah ya standarnya ya. Nah kalau di klub ini kan third sebenarnya nih. Third yang kita tahu third rata-rata dipakai belum tentu sering dipakai gitu, atau kalau ada kebutuhan atau warna-warna yang nggak matching baru mereka pakai third atau buat jualan doang gitu. Jersey third sama jadi jersey away utama di kompetisi Eropa biasanya kayak gitu. Biasanya begitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau mereka sudah memasukkan celah itu loh. Mereka ibaratnya memanfaatkannya di jersey third gitu ya. Karena home nggak mungkin mereka berani-beranian gitu lah. Ya mungkin oke lah, lebih aman lagi gitu. Makanya third yang dipilih untuk menjadi template-nya mereka lah gitu ya. Jersey third itu biasanya dibuat paling bebas. Nggak terlalu yang saklek gimana-gimana yang tradisionalnya klub-klub itu. Iya ya. Dan ini kalau kita lihat ya, ini kan di atas ini kan ada semacam launching ya. Ini ada launchingnya. Dan memang ya Jar, ada yang gue perhatiin di dalam videonya. Memang ada komen ini ada satu video yang diwawancara adalah pemain Manchester City Fernandinho ya. Fernandinho. Are you expecting something different from the third kit? Ini pertanyaan ini sebenarnya ini pertanyaan settingan nih menurut gue nih. Artinya memang disetting untuk mencari apa yang berbeda gitu. Artinya gini. Puma udah di brief. Ya udah. Puma berpendapat bahwa kit itu begitu-gitu aja gitu. Bukan masalah jelek, tapi ada yang membosankan gitu ya. Ya, makanya mereka mau bikin terobosan deh. Mau bikin terobosan. Dan kita lihat nih, ini komennya dari Fernandinho. Yes, I am expecting, I hope this is going to be different. I hope this can help us to be different on the pitch as well. Oke lah, gitu. Gitu ya. Jadi memang mungkin pemain juga bosan kali Jar ya, gitu-gitu aja nggak ada yang seru gitu ya. Jadi begitu Pumanya datang dengan ide yang menarik seperti itu, wah seru gitu ya. Dan ada lagi di sini dia ngajak diskusi desainernya Jar. Ini ada 2 nih Jar. Ini Fajarnya Puma nih. When we design a full collection of jersey to look at home we play with more tradisional tuh ya, yang jersey home-nya tradisional warna tradisionalnya, yang away-nya sedikit eksperimental. Ya mereka menunjukkan, jadi yang ketiganya mereka menunjukkan sesuatu yang beda dan harus stand out tuh. Iya.
on the front as well. Tell us what was the thinking behind that. Apa nih dasar di belakangnya? Well, we want to do something different katanya. Jadi memang berbeda, dia sengaja ya. Yang jarang ada di Eropa. Dan sukses akhirnya jadi omongan banyak orang. Dan minimal sukses jadi bacotan orang sih sebenarnya gitu sih. Iya. Ya kan dari kita yang aware itu makin banyak yang notice juga. Iya. Penasaran. Bahkan ini Jar, gua ada nge-follow satu akun Indonesia, bukan akun luar negeri. Ini dia akun yang ngebahas mengenai logo Jar. Nih, ada akun namanya Logo Revolution. Dia benar-benar ngebahas perlogoan gitu ya. Dia ada bahas. Beberapa waktu terakhir sedang hangat dirbicarakan oleh netizen, terutama di kalangan penggemar sepak bola. Ada brand besar menggunakan layout desain yang sama untuk mendapatkan yang brand tersebut sponsor. Itu normal ya. Kita kan tahu itu kan sebuah template ya. Brand ini masuk Puma, klubnya, dan desain ini nggak sedikit netizen yang protes dan mencibirnya. Karena kalau dilihat Puma sedang ingin menunjukkan hal yang nggak biasa. Seperti yang dikatakan Yannick Mas Timbi, karyawan Puma itu yang tadi ya. Di Puma kami ingin mewujudkan sepak bola yang lebih cepat. Salah satu desainer Puma juga bilang artinya mudah dikenali, berani cepat, dan juga pada titik tertentu bisa berarti melanggar aturan. Nah, yang mudah dikenalinya itu udah langsung berhasil ya tuh. Iya, dan sukses sih ya. Iya. Sukses banget sih menurut gua sih. Ya. Nah, jadi overall kalau menurut lo nothing wrong gitu ya, nggak ada yang jelek gitu ya? Enggak lah. Apapun hasil desain ya kalau bisa kita apresiasi. Nggak langsung ditembak jelek. Ini kita baca dikit nih. Ini ada komen-komennya di Putih Headlines nih ya. Karena kalau gue lihat banyak juga yang mencibir banget ya. Iya, banyak banget. This is the worst kid idea I've ever seen in my entire life. Walah. Why? They don't look like shirt. They look like fan leisure shirt I could buy for $20 at Walmart. Lol. Mereka nggak seperti jersey ketiga yang mereka malah seperti apa namanya yang buat fans ya. Baju fans, kaos fans, motor version kaos fans yang bisa kita beli murah di Walmart gitu ya. It would be embarrassing, please don't. Allah. This is a look to hell. Tapi ada yang bilang loh, Puma just revolutionize football kits. It's another creative way of looking absolutely disgusting. Okay. Dan tapi ujung-ujungnya dikatain disgusting juga. Kalau dipuja-puja itu dijatuhin ya. Ya memang banyak sih yang di sini yang ya ibaratnya yang komen di sini kan pastinya penikmat jersey ya, karena Putih Headlines ini kan lebih ke apparel dan peralatan, ngebahas mengenai peralatan olahraga. Dan kemarin begitu Fajar naikin ke IG-nya dia, banyak banget nih komen-komennya nih. Gue mau ngebaca. Ini dia nih, Fajar Salem. Wanna discuss about this trend. Jangan enteng banget bilang sesuatu jelek walaupun emang kamu nggak suka. Ya begini ini tentu saja effortnya juga nggak sebentar. Nanti teman-teman boleh ngeliat video yang tadi. Wah, keren. Mas Fajar Salem boleh nggak ya kalau sekolah futsal saya bikin seperti ini? Boleh aja gitu, monggo aja. There's only one I wanna ask. Where is Borussia Dortmund? Nah, gue komen nih. Mungkin kan itu sponsornya Balan Sotoy di gua waktu itu. Coba bayangkan saja jika mengaplikasikan ke Como dengan sponsornya atau sponsornya Persela. Ya, komen yang gua tadi lah. Septian Rimba, ini kayak Fajar juga nih, follower Fajar nih yang suka membahas jersey juga. Lebih baik membuat tren daripada mengikuti tren dan berani tampil beda. Wih. Valencia. Aduh.
out of the box. Wah, ini Sareza nih. Sareza nih pernah bikin apa? Jersey Aceh terbaik nih, dari Eropa Aceh. ya orang Aceh. Jersey terbaik Eropa. Waktu itu gue pilihnya jersey Italia yang away tuh. Iya. Mau ini liatin aja IG-nya Sareza. Yang pasti ini strategi marketing karena menjadi beda dengan yang lain agar semua orang membicarakan dan brand image-nya pun meningkat. Wow. Sukses ya, bener ya, sesuai diskusi tadi. Benar. Dari yang nggak paham jersey sampai yang ngerti jersey kayak Mas Fajar pasti bakal. Ini keren loh, beda pokoknya sedep dah. Wah, ini Paulus Celsa ini yang desain jersey Bali United nih, Jar. Termasuk fashion pilihannya ikutin tren atau menciptakan tren. Nah ini yang mungkin dipilih Puma, create a new trend. So sah-sah aja dan wajar. Ada yang bilang jelek atau bagus. Yang jadi masalah itu keterbiasaan kita melihat sebuah desain atau fashion. Percuma kalau melihat jersey Puma ini dengan embel-embel pembanding Nike, Adidas dan lainnya, pasti akan selalu mereka lihat yang akan lebih bagus. Harus melihat Puma X Puma, not Nike, Adidas, etc. Itu pendapat. Keren banget loh. Ini komen lo. Paham bener Mas Paulus. Jaliteng.id ini yang gue inget dia yang salah satu juara desain jersey PSSI ini kalau nggak salah nih. Rame nih Mas Fajar, aku lebih suka Fenerbahce sih Mas, asli aja menurutku nice trend. Lokal juga harus ada yang berani gini sih, yang kemarin eksekusi dari Noise buat Persib nice juga. Wah, mau bahas nih. Sudden Project siapa nih Jar? Teman-temanmu Jar yang Valencia? Ada Akbar dari Semarang. Valencia kelihatan clean, bagus. Mungkin karena nggak ada tambahan sponsor, jadi fokus ke tulisan Valencia juga ya. Karena tapi favoritku emang Valencia sama Gladbach. Ya. Valencia tadi putih ya? Valencia enggak, Valencia warnanya biru oranye. Biru. Kan kalau yang lain-lain kayak logonya bener-bener di plek-plekin di jersey-nya tuh jadi watermark. Ini agak renggang gitu ya? Bukan, kalau Valencia karena bentuknya kelelawar, sama Gladbach karena bentuknya diamond jadi keren. Bentuk watermark. Oke. Bentuk badge-nya tuh udah bagus. Kalau yang lain kan City bunder, 9 oval gitu ya. Iya. Kalau desain itu selera sih Bang, kalau yang suka akan bilang bagus, kalau nggak suka akan bilang jelek. Tapi perusahaan besar kelas Puma memang nggak ngikutin kemauan orang, tapi mereka lah yang memaksa biar orang ikutin bikin sesuatu yang baru dan membuat yang tadinya bilang jelek jadi terbiasa dan akhirnya suka juga. Itulah brand keren, menciptakan brandnya sendiri. Boleh juga menjadi super ajib. Super ajib ini panjang nih komennya nih teman-teman. Panjang itu kayaknya pas lagi komen sambil masak nasi goreng gitu. Masak nasi goreng belum matang nih, tulis lagi. Menarik nih. Karena semua pakai template yang sama kayak jersey kiper Nike di musim 2010-2011 kalau nggak salah. Inovasi gitu aja. Inovasi jelas, template sama itu mah udah selalu tiap musim. Oke, mungkin dia nggak tahu ya. Tapi ini koleksi yang sama dengan layout baru. Ajar coba ngejelasin lagi. Harus diakui buat dipakai jalan-jalan keren sih. Tapi menurutku pribadi lebih keren kalau kamu maunya bikin kayak model di Euro kemarin aja dulu. Jadi nggak terlalu santai modelnya. Soalnya masih ada logo klub, jadi tetap berasa baju bolanya. Ini boleh nih, bagus nih komennya nih. Yoi, keren tuh Dimas. Karena memang dia yang Euro kemarin masih ada logo negaranya gitu ya. Masih ada logo negaranya sebelah-sebelahan, jadinya tidak melebihi yang kasih. Ingat ungkapan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Kalau modal populer sekarang 10 tahun lagi jadi mahal nih. Jersey unik periode 2020-an. Wah, bisa jadi. Jadi pengen beli nih. Belilah. Ada sini. Ya. Udah ada ya? Udah. Berapaan sih ya kalau yang replikanya? Ya 1,1, 1,2. Mantau. Aparel lokal juga bisa niru kayak gini, WKK keren, Milan Gladbach, bener nih Bang. Yang bikin jadi aneh sih pemilihan font untuk timnya kurang berkarakter, terlepas mengikuti aturan liga. Kalau font nama klubnya pakai font nama timnas Inggris, pas Euro kemarin keren banget sih. Cuma bareng sama Marcel yang standing sejauh ini. Gimana Jar? Pemilihan fontnya Jar? Itu udah aku baca, cuma ya dia merujuk ke satu font timnas juga beda-beda font. Beda-beda ya.
Nabrak tren Mas, oke, terlepas dari desainnya yang katanya jelek, pasti ada pertimbangan dari coach dan Puma sendiri. Oke, berarti beda-beda. Oke. Lihat warna baru dalam dunia nggak bisa kita bacain semua karena komentarnya hampir 100. Iya, tumben-tumbenan itu postingan sampai 100. Iya, biasanya nggak banyak komen ya. Menurut ini satu nih, menurut gue Puma sudah masuk dalam keadaan ke dalam next level jersey dengan berani beda dalam melakukan desain jersey dan patut diapresiasi. Namun menurut gue mereka seakan lupa bahwasannya logo adalah simbol cinta, gairah, gengsi dan martabat dalam setiap klub. Ada rasa bangga dan cinta terdapat di dalam sebuah logo daripada hanya tulisan saja, bahkan sebuah motif baju. Ayo Jack. Sebenarnya banyak aparel dan klub pemain yang berani tampil beda seperti kita Puma ini. Salah satunya contoh FC Indonesia yang dimana menggunakan aparel Nike selalu dan Panjang mereka tetap memakai ya panjang ya boleh lah. Ya kalau mau bacain satu-satu silakanlah ke postingannya. Iya, main aja. Kalau ada komentarnya sendiri juga, monggo. Wah, ini masih banyak banget tuh. Banyak. Ya. Makanya aku bilang tumben-tumbenan sampai sebanyak itu. Kita bikin terus aja Jar, kayak gini-gini Jar, biar banyak yang komen loh, komenin apa gitu. Kalau ada jersey baru gitu kan, ayo bagus atau jelek, komen di bawah ini. Komen. Ngepost cuma buat jadi pancingan ya. Iya. Itulah. Ya. Menunggu banget sih ya, paling yang belum pakai kan AC Milan belum pakai kali ya, kemarin Fenerbahce udah pakai ya, pada akhirnya namanya jersey pasti waktu makainya nggak akan sesering home atau away. Tapi bener jadinya pengen punya sih, enak yang mana Jar gitu ya kalau nanya saya sih masih pengennya Gladbach lah. Gladbach ya, itu warnanya bukan warna biasa aja, apa namanya yang warna hitam, birunya itu. Biru. Yang biru tuh apa? Yang biru tuh Valencia sama Marseille. Oh, Marseille ya. Kalau Gladbach hitam, AC Milan hitam. Ya, PSV. Apa sih dia? Oh, PSV. Itu PSV warna minnya ada di jersey away-nya, tapi nggak jadi utama, cuma jadi kayak komplementer aja. Iya, bebas gitu. Banget ya. Jadi warna utamanya di jersey itu. Tinggal nunggu Borussia Dortmund ataupun mungkin mau beli yang Borussia Dortmundnya kali ya, sama celana. Celananya ada yang aneh nggak sih Jar? Atau sama-sama aja kalau soal celana? Kalau celananya biasa aja, bisa dilihat juga di akunnya Fenerbahce yang udah main. Di Instagramnya Fenerbahce aja cek. Ya. Nanti di kaos kakinya ini identik semua ya. Garis kuning di bahu. Ya, bahu sama di dada. Sana tapi belakangnya doang nih Jan. Iya. Kaos kaki juga nih ada garisnya nih. Tapi elemennya ada semua di celana hadir, di kaos kaki hadir, jadi konsisten. Iya, konsisten. Gue nunggu yang Puma yang ini aja deh, yang Borussia Dortmund kali ya. Siapa tahu. Dortmund ada. Nih, bilang Mas Fajar, nanti langsung dikirimin. Siapa tahu, follow aja tuh. Bisa nitip sama lo, Jan? Hah? Bisa nitip sama lo? Bisa sini, nggak mau sini. Enggak aja. Tapi cek stok dulu ya, stoknya nggak banyak. Gitu. Ya udah. Karena nggak berani juga nyetok banyak-banyak. Iyalah, nanti nggak ada yang beli lagi, repot. Nah itu dia. Nanti nggak ada yang beli, boncos deh. Oke lah, Jar. Mungkin bacotan kita hari ini sampai di sini dulu. Asik, bacotan jersey. Mungkin nanti seru juga bacotin jersey Liga Indonesia kali ya. Liga lah, orang mau mulai kan nih. Kita tunggu Bali United. Apalagi Jar? Bali United. Bayangkara. Oh, Bayangkara juga belum launching ya? Belum. Bagus nggak Jar? Kasih bocoran dong. Aduh. Wise. Ya. Kalau itu ya nggak bisa dong, harus orang lain yang menilai. Kalau saya bilang namanya subjektif, nggak adil. Kapan launchingnya? Minggu-minggu ini kah?
Ya harusnya orang liga juga udah mau mulai. Iya. Bayangkara, Bali sama Ya kalau Liga 2-nya ada Liga 2. Pati, ada Sulut Pati. United, sama Dewa United. Oke, ada 5. Ya, Oke. cukup 5 klub yang bikin pala mau pecah ya. Cukup 5 klub ya. Gue mau review semuanya nanti ya. Wis. Semuanya. Udah ajak bintang tamu ya, ajak bintang tamu. Ya, udah 1,5 tahun nggak nge-review secara benar-benar, udah banyak yang komplain soalnya. Maksudnya ajak bintang tamu buat nge-review yang Nils punya itu sama orang-orang lain itu biar tahu pendapatnya. Boleh, aman. Yoi, kan biar bisa jadi input. Oke. Ya wes, thank you Jar. Malam-malam mengganggu. Kita ketemu lagi di Bacotan Jersey yang lain. Siap. Ini dong lebih bagus. Woi, Harot, mantap. Oke ya, thank you. Ayo.